wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Dwi Saputri, mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi pemahaman hadis. Di dalam kontekstualisasi pemahaman hadis, ini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu tentang perubahan sunnah awal Fazlur Rahman. Pemikiran-pemikiran Rahman telah memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan intelektual dunia Islam, khususnya gagasannya yang terkait dengan pemaknaan sunnah dan hadis. Beberapa hal penting dari pemikiran Rahman terkait dengan sunnah atau hadis yaitu: yang pertama, kandungan sunnah memiliki validitas dan operatif sejak awal sejarah Islam hingga masa kini. Yang kedua yaitu kandungan sunnah yang bersumber dari Nabi tidak banyak jumlahnya dan tidak termasuk untuk bersifat spesifik secara mutlak. Yang ketiga yaitu konsep sunnah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat bukan hanya meliputi sunnah dan Nabi saja, tetapi juga penafsiran-penafsiran terhadap sunnah Nabi tersebut. Yang keempat yaitu sunnah sebagai sebuah konsep memiliki pengertian yang luas sebagaimana ijma, karena merupakan sebuah proses yang semakin meluas secara terus-menerus. Yang kelima, pasca munculnya gerakan pemurnian hadis membawa dampak negatif terhadap hubungan organis antara sunnah, ijtihad, dan ijma. Pendekatan yang disampaikan oleh Rahman untuk memaknai hadis-hadis hukum adalah melalui pendekatan historis sosiologis. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena setiap hadis senantiasa disertai dengan ratiologis yang menerangkan mengapa suatu hukum dinyatakan, sehingga hanya dengan pemahaman ratiologis dan latar belakang serta situasi yang terjadi pada Nabi dan umat Islam awal, itulah umat Islam masa kini dapat menginterpretasikan hadis. Melalui pendekatan, hadis akan lebih bersifat adaptatif dan progresif, serta menjadi pintu gerbang bagi perumusan bangunan hukum Islam yang dinamis dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat senantiasa berubah. Penjelasan yang kedua yaitu rekonstruksi metodologis pemahaman hadis Suryadi. Untuk mengaplikasikan tahrij kontekstual, ada beberapa langkah yang menjadi standar operasional untuk mengantarkan pada pemahaman hadis secara utuh. Standar tersebut terdiri atas analisis sanad, analisis matan, dan interpretasi pemahaman hadis dengan beberapa pendekatan. Dengan demikian, untuk mendapatkan pemahaman hadis yang tepat memang tidak bisa hanya menggunakan pendekatan tekstual saja, karena pemahaman tekstual dapat menimbulkan pemahaman yang sempit, kaku, kurang fleksibel, dan kurang mengakomodasi perkembangan zaman. Untuk itu, pendekatan tekstual juga perlu dilakukan mengingat situasi ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, begitu juga dengan kondisi para sahabat yang berbeda-beda, sehingga hadis yang disampaikan Nabi ada kalanya bersifat universal, temporal, lokal, dan kultural. Hal ini perlu diperhatikan sebab posisi Nabi mempunyai beberapa fungsi. Selain sebagai seorang rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan sebagai pribadi. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi Nabi yang berbeda-beda tersebut. Metode tahrij kontekstual memiliki keunggulan dibanding dengan metode tahrij konvensional pada umumnya. Tahrij kontekstual merupakan metode tahrij yang menggabungkan antara analisis sanad, analisis matan, dan interpretasi pemahaman dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, kultural, dan pendekatan ilmu pengetahuan. Dengan menyertakan beberapa pendekatan di atas, hadis telah dapat dimaknai sesuai dengan konteks masalahnya. Penjelasan yang ketiga yaitu paradigma pemikiran hadis modern Syamsul Anwar. Sebagaimana para cendekia yang berparadigma hukum Islam, banyak pandangan Syamsul Anwar terhadap hadis sangat diwarnai oleh pandangan usul fikih. Adapun perbedaan hadis dengan sejarah menurut Syamsul Anwar pada umumnya terletak pada 2 hal. Yang pertama yaitu cangkupan laporannya.
di mana sejarah merupakan laporan yang disampaikan dengan general statement dan hasil dari penyampaiannya secara rekonstruktif. Sementara hadis memuat laporan singular yang disampaikan secara perwartaan. Yang kedua yaitu perbedaan pada penyampaiannya, yang mana jika sejarah disampaikan oleh orang yang tidak sejaman, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Perbedaan dengan sejarah, hadis disampaikan langsung oleh orang yang mengalaminya. Menurut Syamsul Anwar, ada dua teori yang relevan dalam kajian hadis oleh para ahli usul fikih. Dua teori itu adalah teori korespondensi dan teori koherensi. Jika dikhususkan pada kajian hadis, maka teori korespondensi hakikatnya berwujud kepada teori ketergantungan pada otoritas sanad dan lalu kebenarannya itu divalidasi dengan teori koherensi. Ada 5 hal dari diterapkannya hadis pada teori koherensi. Yang pertama yaitu hadis yang telah dinyatakan sahih sanadnya, koheren dan tidak bertentangan dengan pernyataan Al-Quran. Yang kedua yaitu koheren dan tidak bertentangan dengan pernyataan hadis lain yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu tidak menyindir dalam masalah yang banyak kejadiannya. Yang keempat yaitu tidak ditinggalkan oleh para sahabat dalam diskusi mereka mengenai suatu hukum atau amalan. Dan kelima yaitu bertentangan dengan kias dalam hal pernyataan hadis itu diriwayatkan oleh rawi yang bukan mujtahid dan faqih. Penjelasan yang keempat yaitu kontekstualisasi hadis dalam studi agama Hamim Ilyas. Kontekstualisasi pemahaman hadis oleh karenanya adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan, terutama dalam memahami hadis-hadis yang erat, hubungannya dengan konteks sosial dan budaya. Yang keduanya selalu berubah dan berkembang di dalam menerapkan teori-teori semantik tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan meneliti dan memahami konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sistem nilai yang berlaku pada saat lahirnya hadis tersebut. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan perubahan pemahamannya, dipertimbangkan pula hal-hal seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sosial budaya, perkembangan pemakaian kata, pertukaran tanggapan indera, dan adanya asosiasi. Di antara hadis-hadis yang memerlukan penggunaan teori semantik dalam memahami makna matanya adalah hadis-hadis yang apabila dihubungkan dengan kondisi sekarang, maknanya tidak jelas dan kurang relevan, sehingga memerlukan pertimbangan terhadap konteks pada masa lahirnya dan selanjutnya konteks masa sekarang, sehingga ditemukan makna yang relevan terhadap matan hadis tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang wacana studi hadis, kontekstualisasi pemahaman hadis. Terima kasih dan sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.